Kita jumpa lagi teman-teman. Jadi kemarin saya baru saja membeli saham baru ya yang saya tambahkan ke portofolio dividend investing. Jadi di sini saya investasi saham untuk mendapatkan dividen ya meskipun saya modalnya cukup kecil ya. Dan di sini saya juga tracking ya pendapatan dividen saya setiap bulannya dan juga total portofolio supaya tahu diagram pergerakannya. Nah, saham baru itu adalah saham TSM ya atau Taiwan Semiconductor, dan kemarin saya cuman modal 30 dolar aja. Tapi ya 30 dolar itu sudah yang paling banyak ya di portofolio di aplikasi peluang. Jadi di sini saya invest saham AS itu di aplikasi peluang ya. Dan tentu saja di sini saya akan top up setiap bulannya. Nah, untuk sekarang di sini saham AS saya di aplikasi peluang banyak yang hijau ya, yang satu minus itu di saham West Management. TSM atau Taiwan Semiconductor ini adalah saham yang membuat chip ya. Dan kemarin saya belinya itu pada saat turun. Jadi kan kemarin dia itu turun karena adanya DeepSeek AI yang dari Cina itu yang sebelumnya saya sudah bahas ya. Jadi di sini saya beli, habis itu dia naik. Di sini saya memang investasi untuk mengharapkan dividen ya. Dan sebenarnya untuk TSMC ini bukan saham yang dividennya nggak terlalu baik. Cuman dari segi apa namanya, dari segi bisnisnya dan untuk masa depannya itu menurut saya bagus. TSM atau TSMC ini adalah foundry terbesar di dunia ya. TSMC, Taiwan Semiconductor, dan juga Samsung, diikuti oleh Samsung. Jadi TSMC yang paling besar, kemudian diikuti Samsung. Pangsa pasarnya ya, kita coba lihat di sini. Nah, ini adalah pangsa pasar. Kalau kita lihat, nah ini dia, ini persentasenya ya. Jadi yang terbesar itu adalah TSMC untuk foundry ya. Kemudian diikuti oleh Samsung. Nah, ini dia grafiknya dari Samsung ya. Kalau TSMC seperti ini. Kalau kita lihat, dia pergerakannya naik ya untuk grafiknya. Jadi dia yang paling besar. Di angka sekitar 60%. Kemudian diikuti Samsung yang cuma 14%. Nah, siapa saja konsumen dari TSMC ini? Jadi pelanggan atau konsumen dari TSMC itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang ada di AS ya. Ada Nvidia, AMD, dan juga Qualcomm, dan masih banyak yang lain. Jadi di sini konsumen dari TSMC ini memang perusahaan-perusahaan yang besar ya di AS. Yang paling banyak yang berkontribusi paling banyak itu adalah dari Apple dan juga Nvidia. Kalau dari segi pendapatan ya, kita klik di bagian keuangan per tahun. Nah, ini adalah pendapatan ya, grafik pendapatan dari TSMC. Kita lihat di tahun 2020 ini di aplikasi peluang ya. Di tahun 2020 itu total revenue atau pendapatan di 1,34 triliun. Cuma di sini triliun itu bukan triliun dolar ya, tapi mata uang Taiwan, karena kan ini saham atau perusahaan dari Taiwan, teman-teman. Jadi di sini bisa dibeli di AS atau didaftarkan di bursa AS itu karena lewat ADS atau American Depository Share. Jadi di sini total revenue di 1,3 triliun mata uang Taiwan di tahun 2024 itu di 2,89 triliun dengan profit margin yang cukup besar ya. Di tahun 2024 itu di sekitar 40%. Kalau dalam mata uang AS ya, ini aku di aplikasi Sing Alpha. Di Desember 2024 itu di 88 miliar dolar AS. Kalau kita lihat di sini dari pertumbuhan pendapatannya cukup besar ya. Di tahun 2020 ini 47 M, 2021 57 M, habis itu di Desember 2022 73 M. Tapi di tahun 2023 aja ini yang turun di 70 M ya. Habis itu di 2024 di sini naik lagi di 88 M. Nah, ini adalah dari segi grafiknya. Seperti yang sebelumnya saya bilang ya, memang di sini untuk saham TSM ini dividennya nggak cukup menarik ya. Kalau kita lihat di sini dividennya di 1,22%.
Di sini untuk growth 5 tahunnya itu di 2,83%, dividen growth-nya cuma 2 tahun. Karena kalau kita lihat di dividen history, di sini memang dia sudah memberikan atau membagikan dividen di 20 tahun. Cuman growth-nya di 2 tahun itu karena dia sudah memotong dividennya. Kita lihat di tahun 2022 dia membagikan dividen sampai 0,5 dolar, tetapi dia turun ya di tahun 2022 sampai di angka 0,43. Cuman untuk sekarang ini dia grafiknya juga cukup naik. Jadi memang sebelumnya itu dia membagikan dividen satu kali aja ya di tahun 2019. Habis itu 2018, jadi memang satu kali, habis itu dia 4 kali. Jadi disamain di seperti saham-saham AS yang lain. Dan kalau kita lihat dari dividen safety-nya, di sini untuk payout ratio-nya, di cash flow payout ratio itu di angka 22%. Jadi kalau misalnya dia mau menaikkan dividennya, ya bisa aja ya. Gampang lah karena di sini payout-nya di 22% aja. Dan kalau kita lihat dari segi free cash flow persennya juga naik ya. Nah ini dia, free cash flow-nya juga grafiknya naik, bahkan di 2024 ini cukup besar. Nah sebenarnya memang di sini ada apa namanya, ada risiko ya, risiko geopolitik. Jadi memang di sini kan TSMC itu ada di Taiwan ya sebenarnya. Terus dia bisa dibeli di Amerika itu karena dia didaftarkan American Depository Share atau ADS. Jadi didaftarkan di Bursa Efek New York atau NYSE dengan simbol ticker TSM. Nah, di sini dia TSMC itu di Taiwan. Nah, takutnya AS itu ya. AS itu takut kalau pabrik di Taiwan TSMC itu diserang atau diinvasi oleh Tiongkok. Makanya di sini TSMC itu membangun yang namanya pabrik baru di apa namanya, di Amerika juga teman-teman, yaitu tempatnya di Arizona. Nah ini dia ya, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC membangun pabrik chip di Arizona, Amerika Serikat. Jadi takutnya Amerika ini ya, pabrik yang ada di TSMC itu berhenti memasok karena di invasi oleh Tiongkok. Jadi kan pabrik TSMC itu nggak bisa bikin chip. Jadi dia itu nggak bisa masuk chip ke perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika. Nah ini dia, ini adalah konsumen dari TSMC ya. Ada Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm dan lain sebagainya. Itu kan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika. Makanya di sini TSMC bangun pabrik di Amerika. Jadi perusahaan-perusahaan Amerika itu nggak takut kalau misalnya pabrik yang ada di Taiwan itu diganggu oleh Tiongkok gitu. Bahkan di sini Amerika Serikat memberikan insentif ya ke TSMC Arizona yang ada di Amerika sebesar 6,6 miliar. Jadi kalau misalnya pabrik yang ada di Taiwan terganggu gak bisa masuk chip ke perusahaan-perusahaan AS karena diinvasi oleh Tiongkok, perusahaan-perusahaan besar seperti tadi ya, Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD dan lain sebagainya masih tetap mendapatkan pasokan chip dari TSMC Arizona yang ada di Amerika. Ini aku ada di annual report tahun 2023 ya TSMC. Jadi sesuai revenue per platform, by platform di sini HPC ini masih mengungguli ya, masih yang terbesar. Habis itu diikuti chip smartphone, habis itu Internet of Things, lalu otomotif dan DCA. Jadi di sini saya pikir untuk chip-chip seperti ini ya, ada HPC, smartphone, Internet of Things, otomotif, habis itu ada DCA. Ini adalah chip-chip yang mungkin nanti masa depan itu bakalan terus membutuhkan chip. Bahkan di sini yang namanya teknologi itu pasti terus berkembang ya. Jadi saya pikir bisnis dari TSMC itu mampu bertahan cukup lama. Jadi makanya di sini saya beli TSMC bukan hanya karena dividen ya. Bahkan kalau kita lihat di sini dividennya juga nggak terlalu bagus menurut saya. Tapi ya kedepannya mungkin bagus juga karena dari segi free cash flow-nya juga terus naik. Jadi kemungkinan dia juga bisa
menumbuhkan dividen. Jadi langsung aja kita masukin ke spreadsheet ya teman-teman. Di saham AS, kode tickernya TSM, bukan TSMC ya. Nah ini muncul harganya sekarang di $202. Kemudian kita masukin ke pemilikan saya. Kepemilikan ada di 0,15 0,15491 4475. Agak repot sih kalau saya masukin pecahan ya. Coba aja kalau misalnya saya belinya per lembar, tapi harganya mahal. Terus kita langsung aja masukin di sini. Totalnya di Rp509.000. Jadi di sini saya pakai Google Finance, saya masukin ya currency USD IDR. Kita kalikan dengan ini. Jadi ketemulah 509.000. Terus kita lihat di sini ada diagramnya juga ya. Diagramnya di sini bisa kita lihat kepemilikan terbesar sekarang ada di TSM ya. TSM 18%, diikuti Apple dan Home Depot, Mastercard, Home Depot, ada S&P Global, ada Visa dan juga Waste Management. Sekarang Waste Management itu lagi turun ya. Yang turun itu sekarang ada di yang minus ya, itu ada di Waste Management ya. Kemungkinan itu karena berita lagi. Bukan berita sih, tapi memang beneran di sini Waste Management ini pendapatannya IPS-nya ya, IPS-nya itu miss dari apa namanya? Analisa ya atau estimasi gitulah. Jadi miss sebesar 0,10 dan revenue-nya itu miss 20 juta dolar. Makanya mungkin dia langsung turun harganya. Satu week, nah ini dia. Jadi seperti itu. Saham itu kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya estimasi pendapatan atau IPS-nya itu enggak apa namanya? Enggak sampai jumlah estimasi, itu biasanya harganya turun. Habis itu ada berita kayak kemarin ada DeepSeek ya. DeepSeek ya mungkin akan mengungguli atau berpengaruh ke saham-saham AS yang ada kaitannya dengan AI, itu harganya semuanya turun. Jadi memang seperti itu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita mau beli itu adalah pas pada saat itu, pada saat dia harganya turun. Jadi mungkin nanti saya akan beli di US Management ya. Sekarang kita akan masukin jadwalnya ya. Untuk jadwal pembagian dividen dari saham TSM, kita ke peluang, ke aksi korporasi ya. Nah ini dia. Nah ini adalah riwayat pembagian dividen. Kalau kita lihat di sini memang dari 2022 ya 48, 46, 43 naik lagi ya, dan sekarang ada di 0,69. Jadi di sini nanti kita juga akan mendapatkan dividen kalau misalnya kita hold ya sampai di bulan April. Di bulan April, kampretnya di Maret ya 17, tapi pembagiannya atau pembayarannya di bulan April tanggal 10. Jadi kita lihat di sini bulannya ya, di bulan April, Januari, Oktober dan juga Juli. Habis itu April, Januari, Oktober dan juga Juli. Nah, ini adalah jadwal yang sebetulnya saya inginkan ya. Kita coba ke spreadsheet. Kita ke spreadsheet ke bagian jadwal. Nah, ini dia Januari, April, habis itu Juli dan juga Oktober. Pas banget karena di bulan Januari, April itu masih kosong. Jadi langsung aja kita masukin sahamnya TSM. Januari, April, Juli dan juga Oktober. Kita kasih warna ungu supaya menandakan kalau ini adalah saham AS ya, supaya membedakan. Dan tentu saja memang di sini jadwal itu cuman membuat saya acuan ya, biar saya tahu oh iya bulan depan atau bulan ini nanti saya akan mendapatkan dividen dari saham ini. Dan nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada perubahan dari saham-saham itu, kalau fundamentalnya jelek itu pasti nanti saya bakalan jual. Dan juga MIDI sekarang
enggak masuk ke saham syariah ya, mungkin nanti bakalan saya jual, tapi sekarang lagi minus. Jadi saya akan menunggu sampai dia balik biar nggak minus, nanti bakalan saya jual. Jadi di sini sekarang kepalanya ada di kepala 4,7 ya untuk saham total portofolio saham saya. Kalau kita lihat dari sebelumnya cuman kepala 2, kepala 3, sekarang di kepala 4. Nah, dari sini saya akan tahu ya perkembangan dari portofolio saham saya dan juga total dividen yang saya terima. Bahkan di sini ini memang saya sekarang lagi modal yang cukup kecil ya, tetapi saya akan usahakan untuk top up setiap bulannya, mungkin itu 500 atau sampai 1 jutaan. Jadi di sini saya kalau misalnya saya punya uang banyak pun nggak langsung saya masuk, karena di sini banyak sekali yang harus kita pelajarin sebelum kita membeli suatu saham. Dari sini saya tak, nah ini ya, sekarang saya suka kalau misalnya saya sebelum membeli saham, suatu saham, itu kan saya harus belajar dulu ya. Saya harus cari-cari ini saham, produknya apa, jasanya apa. Nah, dari situ saya tahu nih, saham ini produknya apa, jasanya apa. Jadi di situ entah kenapa saya suka. Jadi kemungkinan nanti saya bakalan terus belajar mengenai saham-saham, entah itu di saham Indo atau saham AS. Jadi sekarang jadwal pembagian dividen saya sudah full ya setiap bulan. Jadi setiap bulan nanti kita akan mendapatkan dividen. Cuman memang untuk yang Januari dan juga April ini memang tunggal ya, cuma dari TSM tapi nggak masalah. Yang penting sudah penuh, nggak ada yang bolong. Jadi di sini kebanyakan Januari, Februari, sampai Maret, April itu semuanya saham AS ya. Dan juga untuk September ini juga semuanya saham AS. Kalau saham Indo itu cuma di Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober, November, dan juga Desember. Tapi udah cukup banyak sih. Apalagi yang SMSM ini membagikan 4 kali ya. Cuman di sini saya masukinnya itu di 3 bulan aja, Mei, Agustus, dan juga November. Karena keseringan dia membagikan di bulan itu. Nah, yang nggak saya suka dari saham Indo itu dia membagikan dividen itu nggak konsisten pada bulan tertentu gitu. Biasanya dia itu berubah ya, kayak SMSM yang sebelumnya saya lihat itu di bulan Juni, terus berubah di bulan Juli. Makanya di sini nggak saya masukin di Juni ataupun di Juli. Untuk sekarang jumlah kepemilikan saham saya itu sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 12 ya. Ini 3, ini 4, berarti 7 ditambah 5 berarti udah 12. Udah banyak sih ya sebenarnya. Udah banyak sih. Mungkin nanti saya akan fokus untuk menambahkan aja. Tapi kalau misalnya ada saham-saham yang bagus, menurut saya ya bakalan saya beli lagi untuk diversifikasi. Entah kenapa saya kalau misalnya ada saham bagus itu sayang banget kalau misalnya nggak dibeli gitu ya. Jadi ya meskipun banyak saham ya bodo amat, yang penting sahamnya bagus. Itu aja untuk video kali ini dan jangan lupa subscribe, kita akan lagi di video selanjutnya.